Ya, materi berikutnya yaitu penatelasan alat medis bekas pakai. Di Kemensesnek ada polikliniknya ya Bapak Ibu ya? Ya, kita poliklinik, Bu. Oh, poliklinik, baik. Kalau boleh tahu untuk mensterilkan alat-alatnya menggunakan apa? Autoclave. Oh, autoclave. Ya, ya. Kemudian dikemasnya menggunakan apa? Pakai yang steril wrap itu, Bu. Pouches? Ya. Baik. Hanya autoclave saja ya? Ada yang UV sterilize juga, ada yang buat tempat penyimpanannya sih kita pakai yang UV box yang ada UV-nya maksudnya untuk supaya bukan buat mensterilkan sih, buat penyimpanannya aja. Tapi untuk sterilnya sih pakai standar autoclave, Bu. Baik. Semua di pouches satu set atau disterilkan kemudian masuk ke tromol, ke alat gitu? Tergantung. Ada yang satuan, kita pouch-nya ada berapa ukuran. Jadi ada memang alat-alat yang single pouch, ada yang dimasukin ke tromol, kita masukin ke pouch-nya juga ada. Tergantung itunya sih, Bu. Kalau yang masuk ke tromol di pouches apa enggak? Keluarnya di pouches. Jadi semua di pouch semua ya, nggak ada yang telanjang kemudian masuk ke tromol saja, nggak ada ya? Kalau misalnya telanjang nanti kalau mau dipakai ya mesti di autoclave ulang. Baik, berarti sudah betul ya. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Seringkali di poliklinik gigi itu dianggapnya bukan yang kritikal. Hanya alatnya ada yang direbus, ada juga yang disterilkan menggunakan tromol, kemudian setiap pagi nanti dikeluarkan, didereti di troli tindakan. Nanti kalau mau pakai baru diambil. Nah, ini di Jakarta pun sering kami temukan, apalagi waktu itu kami pernah melakukan pelatihan di rumah sakit Perhimpunan Rumah Sakit Gigi se-Indonesia ya. Nah, itu masih dilakukan di klinik gigi seperti itu. Disterilkannya bareng-bareng, terbuka, kalau mau mulai tindakan itu semua sudah disiapkan di atas meja sehingga dibiarkan terbuka. Nah, itu yang tidak rekomendasi karena kalau alat itu sudah disterilkan kemudian dibiarkan terbuka dalam jangka waktu lama, itu sudah on steril Bapak Ibu. Ya, jadi bagus tadi kalau Ibu sampaikan disterilkan dan di pouch satu-satu, ada juga yang set sehingga tetap dalam kondisi tertutup dalam pouches ya. Nah, ini juga harapannya Bapak Ibu memahami saja bagaimana pelaksanaan alat medik bekas pakai dengan baik dan benar ya. Ini yang akan dibahas dan prinsipnya Bapak Ibu ini karena pemrosesan alat medik bekas pakai ini juga merupakan bagian dari kewaspadaan standar, maka ini adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan infeksi ya, yaitu dengan penanganan atau pemrosesan alat medis bekas pakai dengan tepat dan benar ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemrosesan alat? Yaitu suatu cara untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang berbahaya yang berada di peralatan pasien bekas pakai. Nah, untuk memproses alat tadi ada istilahnya dekontaminasi. Dekontaminasi, jadi menghilangkan kontaminasi. Yaitu suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis bekas pakai sehingga aman untuk pemakaian berikutnya. Nah, dekontaminasi ini dimulai dari pembersihan atau pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Jadi kalau kita bilang dekontaminasi itu serangkaian kegiatan dari pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Nah, nanti tinggal kita lihat kapan kita cukup ke desinfeksi dan kapan kita sampai ke sterilisasi. Adapun tujuannya adalah memutus mata rantai penularan infeksi dari peralatan medis
ke pasien, petugas kesehatan, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit. Nah, indikasinya alat medis habis pakai atau permukaan meja atau permukaan lain yang tercemar tumpahan darah atau cairan tubuh pasien, serta linen. Jadi Bapak Ibu, dekontaminasi itu tidak terbatas hanya alat bekas pakai, tapi bisa dekontaminasi alat, dekontaminasi lingkungan, dekontaminasi linen. Kalau dekontaminasi alat medis jelas, karena alat yang bekas pakai pasien, kemudian kita cuci, kita keringkan, kita sterilkan, atau kita dititi. Kemudian kalau permukaan lingkungan, ya lingkungan rumah sakit banyak mikroorganisme penyebab infeksi, maka lingkungannya harus dibersihkan. Membersihkannya dengan apa? Bisa menggunakan deterjen dan air saja, bisa menggunakan cairan desinfektan lingkungan. Kapan kita menggunakan deterjen dan air? Bila lingkungan itu tidak terpapar cairan tubuh yang nyata, misalnya area sekitar pasien. Kemudian area kerja kita di kantor, cukup menggunakan deterjen, jadi air, caruh deterjen, kemudian kita lap, usek-usek, baru dibilas pakai air bersih. Tapi kalau cairan tubuh nyata, misalnya ada pasien muntah, berarti harus dibersihkan menggunakan spill kit. Sama seperti misalnya Bapak Ibu di kantor ada poliklinik, misalnya ada klinik gigi. Maka di klinik tersebut harus tersedia spill kit, supaya tersedia kit untuk membersihkan kalau ada pasien muntah. Ada misalnya ada darah netes di lantai, nah harus dibersihkan. Apalagi dental unit itu termasuk alat yang berisiko terpapar cairan tubuh. Karena apa? Pada saat melakukan pengeboran gigi itu banyak splastik-splastik yang berterbangan di sekitar pasien dan tidak menutup kemungkinan dental unit juga terkena percikan cairan yang keluar dari rongga mulut pasien. Maka dari itu merupakan alat yang harus dibersihkan menggunakan desinfeksi lingkungan, ya. Kemudian linen bekas pakai pasien yang terpapar darah atau cairan tubuh. Nah, linen, kalau linen yang dipakai pasien infeksius, misalnya infeksiusnya COVID, maka termasuk linen infeksius. Jadi harus dilakukan dekontaminasi. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Dr. Ernst Spalding bahwa alat bekas pakai atau alat medis ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu risiko tinggi atau kritikal, risiko sedang atau semi kritikal, dan risiko rendah atau non kritikal. Kapan dikatakan kelompok risiko kritikal? Yaitu apabila digunakannya kontak dengan area steril, masuk ke dalam peredaran darah. Ya, contohnya alat-alat untuk tindakan pembedahan, untuk laparoskopi, kemudian kateter jantung, skapel, implan. Prinsipnya semua alat pembedahan wajib disterilkan, ya, hukumnya wajib steril. Nah, sterilnya metode apa? Bisa menggunakan autoclave, bisa menggunakan ethylene oxide, atau menggunakan suhu rendah, misalnya menggunakan plasma atau sterat. Kemudian kelompok risiko sedang atau semi kritikal, yaitu prinsipnya alat-alat itu digunakan kontak dengan mukosa. Ya, contohnya alat-alat endoskopi, ETT, termometer rektal. Ini minimal desinfeksi tingkat tinggi. Boleh menggunakan pasteurisasi, menggunakan steam. Steam ini suhunya 100 derajat Celcius atau direbus. Ya, jadi kalau alat itu direbus, berapa lama pun waktunya hanya masuk desinfeksi tingkat tinggi, ya, atau menggunakan desinfektan kimiawi. Yang berikutnya yaitu kelompok risiko rendah atau non kritikal, yaitu alat yang digunakannya kontak dengan kulit utuh, ya. Misalnya stetoskop, manset tensimeter, linen, bedpan, urinal, apron, alat makan. Nah, ini masuk desinfeksi tingkat rendah. Tidak perlu steril, cukup pembersihan fisik
menggunakan desinfeksi tingkat rendah. Desinfeksi tingkat rendah itu apa? Cukup deterjen. Kalau tempat makan ya cukup dicuci pakai deterjen cuci piring, ya. Kalau mansetnya kena darah ya cukup dicuci pakai sabun, seperti itu ya. Nah, ini alurnya, prinsipnya alat-alat yang kotor tadi dilakukan pre-cleaning atau pembilasan awal. Jadi pembilasan awal ini misalnya dokter selesai melakukan tindakan pembedahan supaya darah yang nempel di alat tadi tidak kering, maka dilap menggunakan kasa yang dibasahkan. Dilap supaya darahnya nggak kering. Kemudian setelah di pre-cleaning, nanti dikirim ke CSSD. Di CSSD akan direndam menggunakan cairan enzimatik. Ya, bagaimana kalau rumah sakitnya nggak mampu beli enzimatik? Di rumah sakit daerah, Bapak Ibu, banyak yang masih menggunakan deterjen saja. Boleh, pilihlah deterjen yang ada enzimnya. Nah, kemudian setelah dicuci, dibersihkan, ditiriskan, nanti baru kita lihat ini alatnya masuk kriteria yang mana? Yang critical, semi-critical, atau non-critical. Nah, tadi kita sepakat kalau yang critical berarti wajib disterilkan. Kalau yang semi-critical berarti cukup atau minimal desinfeksi tingkat tinggi. Kalau yang non-critical, misalnya manset tensimeter, stetoskop, maka cukup dicuci atau di swab menggunakan alkohol 70% saja. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan pada saat pembersihan? Pembersihan itu prinsipnya menghilangkan atau membersihkan kotoran Bapak Ibu. Bisa menggunakan deterjen saja atau menggunakan enzim. Bisa manual, bisa juga menggunakan mesin. Ya. Nah, kegiatan dari mulai pembersihan ini menjadi kunci penting dalam proses dekontaminasi. Jadi artinya kalau di pencucian saja sudah nggak bersih, masih ada sisa cairan tubuh, maka tidak bisa disterilkan dengan sempurna. Maka pembersihan ini menjadi kunci penting dalam proses dekontaminasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh pencucian manual. Kalau kita mencuci manual, ini contoh yang tidak benar. Nyuci alat menggunakan sarung tangan bersih. Harusnya menggunakan sarung tangannya sampai ke lengan sini. Sehingga pada saat menyikat, ini tangannya tidak kelihatan Bapak Ibu. Ini sengaja kami contohkan supaya, karena pada umumnya di klinik-klinik kecil, mencucinya seperti ini Bapak Ibu. Nggak usah klinik kecil deh, saya pernah survei ke rumah sakit besar, tapi pencuciannya masih manual. Rumah sakit tipe B waktu itu. Pencuciannya masih seperti ini. Ya, menggunakan sarung tangan bersih yang sampai pergelangan, kemudian disikatnya juga seperti ini. Ya, jadi sebaiknya kita menggunakan APD lengkap supaya saat kita menyikat ini berisiko ada cipratan. Supaya aman kita pakai APD lengkap sampai menggunakan masker, menggunakan face shield, pakai tutup kepala, pakai gaun atau apron tahan air, dan menggunakan sarung tangan rumah tangga serta menggunakan sepatu boot. Ya, kalau kita mengeringkannya menggunakan alat pengering, itu kita juga untuk menghindari supaya tidak terlalu bising, kita menggunakan peredam suara itu apa namanya, lupa saya. Ya, pakai seperti earloop gitu ya. Nah, ini contohnya APD-nya lengkap. Nah, setelah dicuci baru nanti dikeringkan ya. Nah, ini sengaja contoh biar Bapak Ibu tahu tuh ya, harusnya APD-nya seperti ini, bukan menggunakan APD hanya tangannya saja. Nah, kemudian bisa juga kita membersihkan menggunakan washer desinfektor. Nah, ini contoh di tempat kami, kita mencuci menggunakan washer desinfektor. Alat yang kotor tadi kita tinggal susun, taruh di sini, kemudian dimasukkan mesin, tinggal disetting waktunya 1 jam ya untuk pencucian sampai pengeringan. Nah, ini contoh saja di kami washer
Google pun kami lakukan pencucian menggunakan washer disinfector ini. Atau bisa juga menggunakan mesin ultrasonic washer. Jadi kalau washer disinfector ini ukurannya besar untuk mencuci alat-alat yang besar, bisa juga untuk mencuci botol susu, untuk mencuci botol alkohol bisa. Kalau yang ultrasonic washer ini untuk mencuci alat-alat yang ada lumen-lumennya panjang, ya. Nah, setelah dilakukan pencucian atau pembersihan, kita lakukan desinfeksi. Desinfeksi yaitu satu proses untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, parasit, fungi, dan spora kecil kecuali endospora pada peralatan bekas pakai. Jadi kalau desinfeksi ini endosporanya tidak mati Bapak Ibu. Desinfeksi ini ada 3 tingkat, yaitu tingkat rendah untuk non-critical, tingkat menengah atau intermediate untuk alat-alat yang untuk peralatan non-critical. Kemudian kalau desinfeksi tingkat tinggi untuk peralatan semi-critical atau critical yang tidak tahan panas atau pada tidak tahan suhu tinggi. Nah, kalau desinfeksi tingkat tinggi caranya letakkan alat pada alat yang sudah dibersihkan di suatu wadah atau bak plastik yang berisi larutan desinfektan. Pada saat kita melakukan perendaman alat, tidak boleh menggunakan waskom stainless, tapi dianjurkan bahan plastik. Kenapa? Yang pertama risiko korosif karena kena cairan desinfektan. Yang kedua, kalau alat itu berbenturan antara stainless dengan stainless, maka akan terjadi kerusakan pada alat-alat yang dicuci atau yang didesinfeksi. Kemudian setelah 15-20 menit atau sesuai dengan instruksi produk, maka diangkat dan dibilas menggunakan air steril. Baru nanti dikeringkan menggunakan, bisa dikeringkan menggunakan drying cabinet, bisa juga dikeringkan menggunakan lap yang steril, ya, steril dan kering untuk mengeringkannya. Tapi kalau Bapak Ibu mencucinya menggunakan washer disinfector sudah kering. Nah, setelah alat itu dikeringkan, maka dilakukan pengemasan. Membungkus atau menempatkan peralatan sebelum dilakukan sterilisasi dengan menggunakan pembungkus atau kontainer. Atau jadi bisa dibungkus, bungkusnya ada yang dari bahan kain, ada yang dari kertas, dan yang pouch ada yang dari kertas dan kain, atau menggunakan rigid container. Nah, syarat bahan pengemas ini sesuai dengan metode sterilisasinya. Syaratnya dapat menahan masuknya mikroorganisme dari luar ke dalam alat yang dibungkus. Kuat dan tahan lama, mudah digunakan, mudah didapat dan tidak toksik. Tujuan pengemasannya adalah mempertahankan sterilitas alat sampai waktu digunakan, menjaga keamanan bagi petugas dan alat supaya alatnya ini tidak nusuk-nusuk keluar sehingga on steril, dan memudahkan petugas pada saat memindahkan alat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Jadi pengemasan pun harus disesuaikan dengan jenis alatnya, alat sterilnya. Sama-sama menggunakan mesin sterilisasi, beda proses untuk plasma, beda proses untuk ethylene oxide, beda juga untuk autoclave. Semua sudah mempunyai spesifikasi masing-masing. Nah, ini kalau bahan linen atau bahan kain, bahan tidak terlalu tebal atau kaku, mudah didapat, bisa dipakai ulang. Dipakai ulang ini maksudnya kalau sudah dipakai ya dicuci dulu baru dipakai lagi, bukan bekas dipakai untuk mensterilkan nanti langsung dipakai untuk bungkus lagi, itu bukan. Jadi maksudnya dipakai ulang ini ya kalau untuk ngemas alat selesai dipakai, dicuci baru dipakai lagi. Kemudian kalau yang bahan kertas tidak menyerap air hanya untuk satu kali pakai. Yang menggunakan bahan kertas ini yaitu sterilisasi ethylene oxide. Kemudian yang bahan plastik, nah ini juga bisa untuk ethylene oxide, bisa untuk plasma, hanya satu kali pakai. Jangan karena tadi masih bekas pakai masih bagus, kemudian di silent lagi, nggak boleh di-sealed atau dipakai ulang.
Kemudian kombinasi kertas dan plastik, misalnya ini pouches, jadi tetap hanya 1 kali pakai saja. Ya ini ada pouches untuk ETO, ada yang untuk autoclave, jadi memang beda-beda. Yang berikutnya yaitu sterilisasi, suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme termasuk endospora pada peralatan medis bekas pakai. Jadi ini bedanya Bapak Ibu, DTT dan sterilisasi. Kalau DTT endosporanya tidak mati, tapi kalau sterilisasi endosporanya mati, ya. Dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan sterilisator. Sterilisatornya ada yang suhu tinggi, ada yang suhu rendah. Suhu tinggi ada yang sterilisasi uap, autoclave, dan menggunakan panas kering atau dry heat. Sterilisasi suhu rendah ada yang ethylene oxide, ada hidrogen peroxide atau plasma. Suhu tinggi atau uap, alatnya namanya autoclave, metode sterilisasi yang paling tua, paling aman dan efektif, relatif tidak mahal dan non-toksik untuk peralatan yang tahan panas, misalnya dari bahan stainless dan plat. Dikatakan steril apabila suhunya 121 selama 30 menit dan 132 selama 4 sampai 10 menit. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu masih rebusan berapa lama pun tetap masuk desinfeksi tingkat tinggi karena titik didih air hanya 100 derajat Celcius. Kemudian kalau sterilisasi panas kering digunakan untuk minyak, serbuk halus, kaca, gelas, prinsipnya untuk benda yang tahan panas. Suhunya bisa sampai 170 derajat Celcius selama 60 menit dan 160 derajat Celcius selama 120 menit. Ini tidak menimbulkan korosif tapi waktunya lama. Jadi Bapak Ibu, semua mesin sterilisasi punya kelebihan dan kekurangannya ya, selain harus disesuaikan dengan jenis alat yang disterilkan. Nah, untuk sterilisasi suhu rendah, misalnya ethylene oxide, untuk alat yang tidak tahan panas, misalnya alat dari bahan karet, dari plastik, lumen kecil dan panjang. Nah, ini pada umumnya untuk bedah-bedah jantung, alat-alatnya disterilkan menggunakan ethylene oxide karena alatnya ukurannya kecil dan panjang, lumennya kecil, tidak berbau, mudah terbakar, toksik bahkan karsinogenik. Waktunya lama, 14 sampai 16 jam dan biayanya cukup mahal dan pembungkusnya juga khusus. Jadi semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang Bapak Ibu. Kalau untuk hidrogen peroksida atau plasma, gas plasma dari hidrogen peroksida suhunya 50 sampai 60 derajat Celcius, waktunya lebih cepat dibanding ETO yaitu 1 jam. Untuk alat-alat yang tidak tahan panas, alat berlumen kecil, tidak untuk lumen buntu. Perlu pembungkus khusus dan biayanya mahal. Tadi kalau kami melakukan penghitungan satu siklus itu biayanya sekitar 2 juta rupiah. Nah, alat-alat tadi juga harus kita lakukan monitoring Bapak Ibu. Pemantauan proses sterilisasi secara rutin dengan cara visual, menggunakan indikator mekanik, kimia, dan biologi, serta uji laboratorium yang dijadikan sebagai parameter. Tujuannya memberikan jaminan peralatan benar-benar steril, memberi jaminan parameter sterilisasi dipenuhi, dan untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi kegagalan proses sterilisasi. Ya. Nah, untuk monitoring ini butuh indikator yang tujuannya untuk mengontrol kualitas secara visual, ada indikator mekanik, indikator kimia, kimianya ada internal, ada eksternal, ada indikator biologi, dan ada juga uji kultur laboratorium. Nah, ini digunakan untuk melihat indikator ini untuk bisa juga untuk melihat fungsi baik apa tidak autoclave-nya atau mesin sterilisasinya. Terpasang pada mesin dan hasilnya berupa grafik dilakukan setiap operasional mesin. Nah, autoclave tip misalnya autoclave ini autoclave tip indikator. Tip indikator yang ditempel di luar alat ini bukan menyatakan alat yang sudah steril,
tapi hanya menyatakan sebagai petanda bahwa alat ini sudah disterilkan sehingga warnanya berubah. Ini tidak hanya kena panas mesin. Bapak Ibu boleh panaskan di bawah sinar matahari, ini juga berubah warna. Jadi artinya ini hanya menandakan bahwa alat sudah disterilkan. Ya, nih. Kalau internal indikator ini juga sama. Ini tip indikator yang adanya di dalam kemasan atau di dalam pouches. Kalau sudah disterilkan, ini akan berubah warnanya. Nah, kalau indikator kimia, misalnya tes Bowidik untuk menguji pengosongan udara atau vakum chamber mesin sterilisasi, membantu mendeteksi kerusakan mesin dan kesalahan prosedur, bentuknya lembaran dalam bentuk pack, cara kerjanya dilakukan setiap hari sebelum mesin digunakan, dilakukan dengan menggunakan handuk yang dilipat, disusun sedemikian rupa, ukuran panjangnya sekitar 30 cm kali 22,5 cm dan tingginya 25 sampai 27,5 cm. Ini ditaruh di raknya, di rak susunan mesin autoclave. Ini contohnya Bowidik seperti ini, di pack aslinya seperti ini. Kalau dibuka sudah seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam susunan, taruh di sininya, di pojokan dari rak alat yang disterilkan. Nah, ini untuk indikator biologi. Jadi ada mikroorganisme atau spora yang resisten terhadap beberapa parameter, terkontrol dan terukur dalam sterilisasi tertentu. Dikatakan tertentu karena nanti kalau sterilisatornya uap atau steam berbeda juga dengan yang plasma, berbeda juga dengan ethylene oxide. Jadi beda-beda jenis spora mikroorganismenya, ya. Nah, indikator biologi ini akan dimasukkan pada mesin indikatornya. Jadi sebelum mesin itu digunakan, kita pakai untuk mensterilkan indikator biologi ini. Nah, nanti kalau sudah selesai baru dimasukkan ke dalam chamber atau namanya inkubator indikator biologi. Dibacanya 1 hari atau 24 jam. Misalnya hari ini mau dipakai, pagi hari ini minimal paling lama 1 minggu sekali ya. Tapi kalau di tempat kami setiap hari sebelum digunakan mesin itu dites dulu menggunakan indikator biologi. Kalau indikator biologinya sudah selesai baru digunakan untuk mensterilkan alat-alat. Nah, dari indikator biologi ini berisi 2 tabung spora. 1 tabung diletakkan dalam chamber autoclave bersamaan dengan barang yang akan disterilkan dan 1 tabung diletakkan di luar. Kemudian kedua tabung diletakkan berdampingan dalam inkubator. Spora dibiarkan tumbuh dan dievaluasi. Bila tidak ada pertumbuhan pada tabung yang disterilkan atau sterilisasi berproses dengan baik. Hasilnya bisa dilihat 48 jam atau sekarang ini kalau di tempat kami 24 jam. Ada juga yang 3 jam, ini baru tapi belum launching. Kami baru mengusulkan ya ada BI atau indikator biologi yang bisa dibaca 3 jam. Ini sangat baik karena sebaiknya alat-alat implan kalau mau dipasang ke pasien saat disterilkan harus melalui penilaian indikator biologi itu kumannya tidak numbuh, baru bisa dipasang ke pasien. Tapi karena pembacaannya cukup lama, kalau di kami 24 jam, maka alatnya sudah dipasang, indikatornya baru terbaca. Nah, uji kultur dilakukan setiap 3 bulan. Uji kultur ini intinya untuk mengevaluasi apakah alat yang disterilkan itu benar-benar steril. Jadi dilakukan swab pada alat yang sudah disterilkan. Nah, Bapak Ibu, untuk rumah sakit itu wajib punya CSSD. Kalau sudah ada CSSD, di CSSD itu dibagi menjadi 3 area, yaitu area kotor, area bersih, dan area untuk penyimpanan area alat steril. Kalau untuk alat kotor,
ruangannya tekanannya harus negatif, ya, karena di situ banyak kotoran-kotoran, banyak-banyak alat kotor yang akan dibersihkan. Kemudian kalau area packing atau area bersih, ini tekanan seimbang, tapi kalau area untuk menyimpan alat steril, ini tekanannya harus positif, ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kesalahan dalam proses sterilisasi, antaranya pembersihan yang kurang baik, konsentrasi larutan desinfektan tidak tepat. Nah, makanya kalau kita melakukan desinfeksi tingkat tinggi, karena ada pengaruh dari waktu dan jumlah serta suhu air untuk meredamnya, maka sebaiknya di tempat desinfeksi ini kita sediakan suhu atau termometer air panas, kita sediakan timer sehingga waktu perendamannya tidak kurang atau tidak melebihi waktu yang dipersyaratkan. Dan kita harus lakukan kalibrasi secara rutin supaya kondisi mesinnya selalu terjaga baik. Kemudian penyimpanan setelah proses sterilisasi tidak benar. Misalnya ruangannya terlalu lembab, kelamaan nyimpen karena nggak dipakai sehingga kadaluarsa, dan tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat, ya. Jadi ruang penyimpanan itu tekanannya positif, kelembabannya 40-70, ada yang referensi menyatakan 30-70, suhunya 20 sampai 20, ada referensi yang menyatakan 19-25, ada referensi yang menyatakan 20 sampai 23. Jadi tinggal kita mengambil referensi yang mana. Ya, ini kalau ini saya copy dari Permenkes nomor 7 tahun 2019. Ini yang dipersyaratkan, ya. Suhunya 1822, kelembabannya 35 sampai 75%. Nah, ini suhu sterilisasi yang diminta seperti ini, 121 selama 30 menit, 134 derajat Celcius 4 sampai 45 menit. Maaf, ini bukan 4 sampai 4 sampai 5 menit ini ya. Lama mensterilkannya maksudnya. Karena suhunya lebih tinggi sehingga lama mensterilkannya lebih pendek. Ini suhunya lebih pendek, suhunya lebih rendah, lamanya lebih lama. Nah, ini termasuk diminta angka kuman di lantai dan dinding. Tidak ada referensi yang menyatakan ruangan itu steril, tapi hanya dengan minimal kontaminasi, minimal kumannya, Bapak Ibu. Kemudian untuk desinfeksi, suhunya minimal 80 derajat Celcius, ya. Kesimpulannya bahwa pemrosesan alat medik dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi, penggunaan dan pemeliharaan mesin sterilisasi harus memperhatikan petunjuk pabrik, harus dilakukan kalibrasi minimal setahun sekali. Kemudian kalau kita sudah punya CSSD, alur pengiriman peralatan steril dan peralatan yang sudah disterilkan harus berbeda. Jadi ada tempat masuk alat steril, tempat keluar alat steril, dan tempat masuk alat yang kotor atau bekas pakai. Sterilisasi peralatan mengacu pada petunjuk penggunaan alat sterilisasi yang digunakan. Jadi setiap alat, setiap mesin harus ada instruksi kerjanya atau WI-nya. Monitoring suhu, kelembaban, dan tekanan udara ruang penyimpanan maupun pemrosesan alat steril, karena ini juga akan mempengaruhi alat yang sudah disterilkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi diskusi Bapak Ibu.